Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki puasa ini di hari ke-19. Mudah-mudahan dengan saum di bulan Ramadan ini membawa keberkahan buat kita. Amin. Terlebih kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah SWT dari wabah penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berlalu khususnya di Indonesia. Amin. Hari ini anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan tausiah atau memberikan materi Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran secara bahasa atau secara harfiahnya artinya turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah Nuzulul Quran itu adalah peristiwa di mana turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit di dunia. Kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkannya ke bumi. Nah, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu adalah secara sekaligus atau secara lengkap. Sedangkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia, diturunkannya ke bumi itu secara berangsur-angsur. Nah, diturunkan perantaranya malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, kenapa kita selalu memperingati Nuzulul Quran ini bulan Ramadan? Nah, beberapa keterangan dalil Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan. Itu ada di ayat surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian keterangan dalil yang lain di surat Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, dari keterangan dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga pada saat bulan Ramadan ini kita selalu memperingati Nuzulul Quran. Nah, berapa lama Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke bumi ini? Nah, itu menurut keterangan hadis itu diturunkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Nah, apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, itu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, menurut keterangan hadis, turunnya surat Al-Alaq ini pada malam 17 Ramadan. Nah, pada saat itu, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Wahai Nabi, wahai Muhammad, bacalah
bacalah. Pada saat itu Nabi Muhammad menggigil ketakutan. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad itu seorang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis. Nah, atas kehendak Allah, akhirnya pada saat itu ketika malaikat Jibril memerintahkan untuk ikra, bacalah, Nabi Muhammad dengan kehendak Allah bisa membacanya. Kemudian Nabi Muhammad pulang dari Gua Hiro ke rumahnya. Kemudian dalam keadaan masih menggigil, ditanya oleh Siti Khadijah, apa gerangan yang terjadi? Nah, lalu Nabi Muhammad menceritakan bagaimana peristiwa yang dialaminya di Gua Hiro itu. Dan kemudian Siti Khadijah pergi ke pamannya, yaitu Warokoh bin Naufal, seorang pendeta, dan ternyata dengan menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Warokoh bin Naufal ini, seorang pendeta ini membenarkan, karena sesuai dengan keterangan di Injil sendiri bahwa akan ada utusan Allah yaitu bernama Muhammad yang akan menegakkan atau yang akan menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Islam ini di muka bumi ini. Nah, itu peristiwa bagaimana turunnya Al-Quran pertama kali dari Baitul Izzah ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nuzulul Al-Quran ini sangat banyak hikmahnya bagi kita semua, khususnya kita sebagai umat muslim dan umat yang beriman, sangat banyak sekali. Dengan diturunkannya Al-Quran, manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Coba anak-anakku sekalian, kita tahu yang benar itu dari mana? Kita tahu yang salah itu dari mana? Kemudian kita tahu sholat dari mana? Tahu puasa dari mana? Kemudian tahu harus berhijab itu dari mana? Nah, semuanya itu adalah dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kita sebagai orang yang bertakwa, kita sebagai orang yang beriman, jangan ada keraguan bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk kita semua. Nah, itu hikmah bagaimana nuzulul Al-Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Barangkali kalau kita bayangkan, tidak terpikir oleh kita, kalau tidak adanya Al-Quran, kalau Al-Quran tidak turun ke muka bumi ini, aturan hidup manusia itu akan seperti apa? Karena kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pembeda di antara petunjuk-petunjuk yang lain. Karena mukjizat Al-Quran ini sangat banyak sekali. Apalagi kita selaku umat muslim harus bisa dan harus bisa melaksanakan apa yang ada, aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu puasa di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran bisa memberikan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara berperilaku yang benar. Al-Quran itu jangan hanya dibaca saja, harus ditadaburi, ya tentunya itu harus diamalkan oleh kita semua. Nah, itu barangkali tentang nuzul Al-Quran, yang hak itu dari Allah, kekurangannya dari pribadi saya selaku manusia yang tidak luput dari salah dan hilaf. Sekian tausiah dari Ibu. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.